Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ta'lim kita, rangkaian daurah kita, dan untuk tema yang dibahas pada malam hari ini, yaitu tentang atau dengan judul Tarbiyah Salafiyah yang penuh hikmah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu untuk mengetahui tentang tarbiyah salafiyah, kita terlebih dahulu mesti mengetahui siapakah yang dimaksud dengan as-salaf. Seperti yang telah dijelaskan para ulama kita rahimahumullah, bahwa kata as-salaf dari sisi bahasa bermakna man taqaddamaka wa sabaqaka fis sinni wal fadl. As-salaf fil lughah, kata salaf secara bahasa bermakna yang mendahului kamu, man taqaddamaka wa sabaqaka Fisinni wal fadl, dari sisi umur atau keutamaan. Orang yang mendahului kamu dari sisi umur dan keutamaan. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam risalah beliau Mahiyas Salafiyah. Adapun dari sisi istilah, kata as-salaf didefinisikan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam kitab beliau As-Sifat Al-Ilahiyah fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, dan dinukil pula oleh Syekh Al-Bukhari dalam kitab ini. Kata beliau, indama tutlaqu kalimatus salaf innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah ashab Rasulullah. Ketika disebutkan kata as-salaf, maka kami maksudkan
dengan kata tersebut adalah istilah yang dimaksud dengannya adalah ashab Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hadaru asrahu, yang mereka hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadhu minhu hadzal din, lalu belajar dari beliau agama ini, mubasyaratan ghaddan tariyya, langsung belajar dari Nabi dalam kondisi segar, fi usulihi wa furu'ihi, baik belajar pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya. Kama yadkhulu fi hadzal istilah at-tabi'una lahum, sebagaimana juga masuk dalam istilah ini para tabi'in yang mengikuti para sahabat, alladzina warithu ilmahum, yang mewarisi ilmu para sahabat. Lalu beliau katakan, walladzina syamilathum syahadatur rasul lahum wa sana'uhu alaihim bi annahum khairun nas. Orang-orang yang telah tercakup dalam persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pujian beliau kepada mereka bahwa mereka itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Kama yashmalu al-istilah tabi'i at-tabi'in, juga istilah ini mencakup para tabi'ut tabi'in. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Jadi menurut beliau istilah as-salaf pertama di sini mencakup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, lalu mencakup para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, di mana mereka telah tercakup dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan as-salaf, as-salafus salih. Ya. Apa yang disampaikan oleh beliau dalam definisi tadi cukup jelas, sehingga ini menjadi acuan kita atau titik tolak kita dalam membahas masalah kita. Sehingga yang dimaksud dengan tarbiyah salafiyah adalah tarbiyah yang dilakukan, dijalani oleh para pendahulu tersebut, bagaimana mereka mendidik umat dalam beragama, sehingga bagi mereka yang terdidik dengan didikan itu tentu akan mencontoh jalan mereka. Sementara yang tidak terdidik dengan didikan mereka akan menyimpang dari jalan mereka. Ya. Sebagaimana dahulu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, lan yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa ma saluha bihi awwaluha, atau la yuslih akhira hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha.
tidak akan memperbaiki akhir umat ini kecuali sesuatu yang memperbaiki pendahulu umat ini. Ya. Ketika pendahulu umat terdidik dengan didikan tarbiyah salafiyah dan mereka menjadi khairul ummah, maka akhir umat ini juga akan menjadi umat terbaik manakala mengikuti mereka. Tapi ketika umat ini menyimpang dari jalan as-salafus salih, tidak terdidik dengan didikan mereka, lam yatarabbau ala tarbiyah as-salafiyah, tidak terdidik dengan didikan salafiyah, maka tentu akan menjadi umat yang tidak baik, bahkan akan menyimpang dari jalan yang benar. Inilah pentingnya dakwah salafiyah dan metode pendidikan mereka rahimahumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa pokok-pokok tarbiyah mereka rahimahumullah yang kita ketahui dari buku para ulama kita rahimahumullah, tentu dari penjelasan ulama kita yang mengikuti jalan mereka, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, muasirin, ulama belakangan atau ulama di zaman kita yang mengikuti jalan para as-salaf as-salih rahimahumullah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Tarbiyah salafiyah adalah tarbiyah pendidikan yang mendidik umat untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dalam mengamalkan agama, dalam berdakwah dan menjalankan agama ini. Ini tentu sesuatu yang pokok dan asasi. Karena kita ketahui bersama bahwa ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak yang mengajarkan untuk ikhlas. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyuruh nabinya dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, wahai Nabi, wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, dan dengan itulah aku diperintahkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada ayat tersebut sangat jelas perintah untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal tidak menerima kecuali yang ikhlas karenanya. Dalam hadits qudsi bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku adalah
yang paling tidak membutuhkan kepada serikat-serikat. Maka barang siapa yang beramal suatu amalan, dia persekutukan aku dengan selainnya, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan serikatnya. Ayyuhal ahibbah rahimakumullah, sehingga dakwah salafiyah mendidik dan mengajak untuk ikhlas kepada Allah, yang konsekuensinya meninggalkan niat-niat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga demikian pula dalam berdakwah, seorang yang mengajak kepada dakwah salafiyah, dia pun akan mengajak orang betul-betul kepada Allah, bukan mengajak orang kepada diri pribadinya, bukan mengajak orang kepada kelompok-kelompok tertentu, ahzab. Ya, ini sebagai konsekuensi daripada keikhlasan di dalam beramal. Ketika kita mengamalkan karena Allah Azza wa Jal, kita kemudian mengajak orang, itu pun mengajak orang untuk kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan pula kepada kelompok kita, jamaah kita, dan seterusnya. Karena ketika seseorang mengajak kepada pribadinya, bukan lagi ikhlas. Seseorang mengajak kepada kelompoknya, bukan lagi ikhlas. Cobalah perhatikan bagaimana perintah Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan perintah kepada nabinya untuk menyatakan hal itu. Ad'u ilallah, aku berdakwah, mengajak kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah, yaitu burhan, ilmu yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Terkait dengan ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, qauluhu ilallah, lianna ad-du'at ilallah yanqasimun ila qismain. Di sini diperintahkan supaya menyatakan aku berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah. Karena orang-orang yang mengajak itu terbagi menjadi dua. Para da'i terbagi menjadi dua. Da'in ilallah, da'in ila ghairihi. Ada yang berdakwah betul-betul mengajak kepada Allah. Ada pula yang mengajak kepada selain Allah. Fadda'i ilallah ta'ala huwal mukhlis alladhi yuridu an yusilan nas ilallah. Orang yang mengajak betul-betul kepada Allah, kepada agama Allah, huwal mukhlis, dialah orang yang betul-betul ikhlas. Alladhi yuridu an yusilan nas, yang ingin menyampaikan manusia ilallah, betul-betul kepada Allah.
agar manusia sampai kepada Allah. Wad-da'i ila ghairihi qad yakunu da'iyan ila nafsihi. Dan yang berdakwah kepada selain Allah bisa jadi berdakwah kepada da'iyan ila nafsihi, kepada diri pribadinya. Ya, perhatikan penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Inilah salah satu daripada tarbiyah dakwah salafiyah. Mendidik kita, manusia secara umum dan terkhusus tulabul ilm, para penuntut ilmu, yang kelak akan menjadi para mudarrisin, para da'i, orang-orang yang mengajak kepada agama Allah. Bahwa dakwah salafiyah mengajarkan agar kita ini dalam berdakwah betul-betul dakwahnya kepada Allah, ya. Lihat di sini kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yang betul-betul dakwahnya ke jalan Allah itu yang betul-betul ikhlas, memang mengajak manusia untuk sampai kepada Allah, bukan kepada dirinya. Sementara yang berdakwah kepada selain Allah bisa jadi orang itu sebetulnya mengajak kepada diri pribadinya. Ya. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat tipis perbedaannya, terkadang tidak tampak. Kata Syekh selanjutnya, yad'u ilal haq li ajli an ya'zuma bainan nas wa yuhtaram. Tandanya apa kalau dia tidak berdakwah ke jalan Allah? Tandanya apa kalau dia ternyata mengajak kepada diri pribadinya? Yad'u ilal haq, dia sebetulnya mengajak kepada yang benar. Nah, ini samarnya di sini. Dia merasa saya kan benar ngajari salat yang benar. Saya akan mengajari haji yang benar. Sudah benar kan? Saya akan mengajari puasa yang benar. Sunnah Nabi begini. Benar kan? Ini. Terkadang syubhatnya di sini. Namun, kata Syekh, li ajli an ya'zuma bainan nas. Demi supaya dia besar di tengah manusia. Atau yu'azzam, dibesarkan. Kalau bahasa kita mungkin biar dihormati, diorangkan, ya. Wa yuhtaram, supaya dihormati. Ya, dianggap tokoh, terkadang terselip, yang ternyata ini bukan dakwah ilallah, tapi ini dakwah ila ghairillah. Dakwah ke selain jalan Allah, yaitu ila ta'zimi nafsi, untuk membesarkan dirinya supaya populer, ya. Sudah benar yang diajarkan, memang betul sesuai sunnah, tapi niatnya untuk apa? Supaya dia dihormati, supaya dia diservis, supaya dia disebut-sebut. Ini semua adalah niat-niat yang tidak benar, dan itu berarti dia tidak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita sebagai seorang dai kalau begitu jangan sampai ada niat-niat tersebut. Dakwah salafiyah mentarbiyah kita untuk betul-betul ikhlas. Dan memang aziz, ikhlas itu mahal. Ikhlas itu susah. Seperti yang tadi digambarkan, terkadang mirip-mirip saja antara yang ikhlas dengan yang tidak. Secara penampilannya sama-sama berdakwah kepada jalan yang benar. Yang membedakan adalah sesuatu yang tersimpan dalam dada itu. Ya. Karenanya harus kita bersihkan diri kita dari niat-niat tersebut. Sehingga kita yang penting dakwah itu kepada yang benar, supaya orang itu beriman, supaya orang itu menjalani ibadah yang benar. Jangan lihat saya, ya,
saya jadi apa, itu nggak jadi soal. Ya. Dihormati, tidak dihormati, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah bagaimana orang sampai kepada jalan yang benar. Alhamdulillah. Itu tugas kita. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak lain pahalaku kecuali tidak ada pahala dari manusia. Tidak ingin apapun bentuk apa yang mereka berikan kepada kita, sekalipun sekedar pujian. Ya. Nah, seperti itulah semestinya. Dan itulah para ulama kita rahimahumullah. Sehingga banyak dari mereka di sebagian majelis-majelis ketika mereka merasa bersedih saat majelis mereka kecil dan gembira saat majelis mereka besar, itu justru menjadi sesuatu yang mengusik diri mereka. Ini jangan-jangan nggak benar perasaan ini. Mungkin saja kita berkata, kan majelis besar berarti orang dapat hidayah banyak. Majelis kecil kan berarti sedikit yang dapat hidayah. Kan kita sedih. Iya. Memang kalau betul-betul karena itu, ya betul. Tapi jangan-jangan bukan karena itu. Senang karena ramai, sedih karena sepi. Ya. Sehingga kita gembira dan susahnya bukan karena orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, tapi karena kesukaan hati. Ya, sangat tipis. Sangat tipis. Nah, karena itu ahibati fillah rahimakumullah, hal ini memang ini tidak selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa dan terus mohon kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan, dan dari sinilah kita memahami betul bagaimana ulama kita sampai mengatakan ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyyati. Tidak pernah aku ini mengupayakan sesuatu yang lebih berat daripada mengupayakan keikhlasan dalam niat. Karena seperti tadi, tipis perbedaan antara ikhlas dan tidak. Susah. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan sedikit dari ucapan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, di antara tanda bahwa dia tidak berdakwah kepada Allah tapi justru berdakwah kepada diri pribadinya. Walihada tajiduhu yaghdabu idza lam yaf'al an-nas ma amarahu bih, wa la yaghdabu idza irtakabu nahyan a'zam min, lakin lam yad'u ila tarkih. Karena itu kamu dapati dia marah ketika orang-orang tidak melakukan apa yang dia perintahkan, tapi tidak marah ketika orang-orang melakukan sesuatu yang terlarang yang lebih daripada itu, namun dia tidak mengajak untuk meninggalkannya. Ya, ini suatu indikator. Ketika orang-orang tidak taat kepada dia, marah-marah. Ketika orang melakukan sesuatu yang lebih daripada pelanggaran yang dia marah karenanya di awal, dibiarkan melakukan pelanggaran itu karena apa? Karena dia nggak melarang darinya. Nah, ini indikator. Nah, indikator untuk siapa? Untuk kita pribadi masing-masing. Coba kita koreksi diri kita. Ya. Kita lihat diri kita. Nah,
supaya kita bisa mengetahui kita sudah menjalani jalan yang benar atau kita ternyata belum benar dalam dakwah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita. Bismillah. Kita lanjutkan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tersebut dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid. Di sini diucapkan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau, "Ya laitani amiltu fikum bi kitabillah wa amiltum bih." Duhai seandainya amiltu fikum bi kitabillah. Beliau mengandai, berharap, ya, andai aku mengamalkan di tengah kalian kitabullah dan kalian pun mengamalkannya. Ya laitani amiltu fikum bi kitabillah wa amiltum bih. Fa kullama amiltu fikum bi sunnah waqa'a minni udwun. Dan tiap kali aku mengamalkan di tengah kalian suatu sunnah, waqa'a minni udwun, maka jatuh dariku salah satu anggota tubuhku. Waqa'a minni udwun hatta yakuna akhir syai'in minha khuruju nafsi, sehingga yang terakhir jatuh adalah nyawaku lepas. Ya. Luar biasa rahimahullahu ta'ala. Ucapan ini menggambarkan keikhlasan tadi. Beliau berharap orang-orang mengamalkan kitabullah. Andai tiap beliau ajarkan, beliau mengamalkan di tengah umat dan diajarkan, lalu satu tubuh hilang, satu anggota tubuh hilang, ditambah lagi satu anggota tubuh hilang, sampai terakhirnya nyawanya hilang. Artinya apa? Yang penting orang-orang itu mengamalkan kitabullah, sekalipun saya hancur nggak ada masalah. Nah ini, ya. Ini gambaran keikhlasan rahimahullahu ta'ala. Beda dengan orang yang mengajarkan kitabullah, apalagi mengajarkan yang lain, mengajarkan sunnah, apalagi mengajarkan yang lain. Anda mengajarkan sunnah, tapi pengen dirinya dihargai, dibesarkan, disanjung, populer dan seterusnya. Ya. Sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apalagi zaman sekarang. Zaman medsos, ini zaman apa? Cari popularitas. Ya, zaman medsos, ini zaman orang mencari ketenaran. Ingin dirinya viral. Ya. Buat akun ini, buat akun itu. Buat apa? Channel ini, channel itu. Isinya apa? Dakwah. Dakwah. Betul, isinya dakwah. Ya. Namun niatnya kita nggak menghukumi orang, tapi ini untuk koreksi pribadi masing-masing. Apa niatnya? Apakah dia ingin terkenal? Apakah dia ingin viral? Apakah dia ingin
banyak pengikutnya dan merasa bangga dengannya. Apakah dia ingin banyak yang ngacungin jempol kepada dia dan seterusnya. Ya. Kalau ternyata hal-hal itu, coba bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apa yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Nah, ini sangat-sangat perlu sekali untuk kita berbenah, kita masing-masing, kita koreksi diri kita muhasabah, kita betul-betul membersihkan niat-niat kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Nasallallahu taufik. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Selanjutnya, tarbiyah salafiyah. Mentarbiyah, mendidik orang untuk selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini urusan agama. Sumber agama kita adalah Al-Quran was Sunnah. Maka para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan berikutnya para tabi'in dan seterusnya, senantiasa mengajak kita untuk tunduk kepada Al-Quran was Sunnah. Mengajak kita untuk terus mengikuti Al-Quran was Sunnah, tidak keluar dari keduanya dalam urusan agama ini. Mengapa demikian? Karena itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, di antaranya pada surat Al-A'raf ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ittabi'u, ikutilah, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya. Perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini mencakup Al-Quran was Sunnah. Yang diturunkan kepada kita tentu Al-Quranul Karim, kemudian Sunnah Nabi SAW, itu juga wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita bersama Al-Quran. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis, "Ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW. Jadi keduanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal, munzal min indillahi Jalla wa Ala, diturunkan dari Allah Azza wa Jal. Karena itu di dalam tafsir terhadap ayat tersebut di atas, Ibnu Katsir mengatakan, "Ai iktafu atharan nabiyil ummi alladhi ja'akum bi kitabin unzila ilaikum min rabbi kulli syai'." Ikuti jejak Nabi yang ummi, yang datang kepada kalian membawa kitab yang diturunkan kepada kalian dari Rabb segala sesuatu. Jadi mengikuti Nabi yang membawa Al-Quran, berarti kita mengikuti Al-Quranul Karim dan mengikuti Nabi kita SAW
sunnah yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain pada surat An-Nisa ayat yang ke-59, ayat yang ma'ruf sering kita dengar, firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Qala Mujahid wa ghairu wahidin min as-salaf ay ila kitabillah wa sunnati rasulih. Al-Imam Mujahid rahimahullah wa ghairu wahidin min as-salaf, dan bukan hanya satu orang dari para as-salaf, mengatakan ay ila kitabillah wa sunnati rasulih, yakni kembalikan kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya. Ya. Jadi ayat tersebut menurut tafsir para ulama kita as-salafus salih memerintahkan kita, ayat tersebut terdapat padanya perintah untuk kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, mengapa atau hikmah dari kembalinya kita kepada kitabullah dan Rasul? Kalau perintah itu sudah jelas, ayat-ayat banyak, kita harus tunduk, patuh, taat kepada perintah-perintah tersebut. Tidak ada peluang bagi siapapun untuk tidak menjalankan perintah itu. Nah, sekarang apa hikmah? Atau di antara hikmah kita kembali kepada kitabullah dan Rasul, di anna fihi ma dhamanun lis-sa'adati wal hidayah. Karena pada keduanya, Al-Qur'an was sunnah, terdapat jaminan untuk memperoleh kebahagiaan dan jaminan untuk memperoleh hidayah. Ya. Dijamin kita akan bahagia dan dijamin kita akan dapat hidayah dengan kita kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Dari mana kita mengetahui bahwa ada jaminan tersebut? Ya, dari ayat Al-Quran juga. Ada surat Taha, firman Allah Azza wa Jalla, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Pada surat At-Taubah ayat 123, yang artinya fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Yashqa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Kata beliau radhiyallahu anhuma, dalam ayat tersebut Allah menjamin
Liman qara al-Qur'an, bagi yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fih, dan mengamalkan yang ada padanya, alla yadhilla fid dunya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Ya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang selalu kembali kepada Al-Quran was sunnah, maka dia mendapat jaminan tersebut. Di dunia tidak akan tersesat, dan di akhirat tidak akan sengsara. Dia akan bahagia di akhiratnya. Dia akan dapat hidayah di dunianya. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian menaatinya, tahtadu, maka kalian akan mendapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian menaatinya, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada hadisnya, menjadikan sunnah beliau sebagai panutan kita, tahtadu, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Begitu pula di surat Al-A'raf, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Dan artinya juga, ketika dijamin hidayah, dia akan selamat dari kesesatan. Firman Allah Azza wa Jalla di surat Yunus ayat 32, famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal, fa anna tusrafun. Maka apa yang tidak ada lain setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Ya. Jadi dijamin dapat hidayah dan tidak akan tersesat. Ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Taraktu fiikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati." Taraktu fiikum syai'ain, kutinggalkan di tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Kitaballah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Ya. Di sini Nabi SAW dengan sangat jelas memberikan jaminan lan tadillu ba'dahuma. Setelah keduanya, yakni dengan kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Ayolah hibba rahimakumullah. Keduanya tersebut ya juga tidak bisa kemudian dipisahkan. Kitabullah dan sunnah ini juga menjadi salah satu tarbiyah salafiyah untuk kembali kepada keduanya. Artinya jangan sampai terpisahkan antara keduanya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran saja, atau sebaliknya sunnah saja, lebih-lebih lagi. Nah, ada suatu kelompok yang disebut dengan apa? Quraniyun. Suatu kelompok yang disebut dengan Quraniyun, atau
Disebut juga dengan orang-orang ingkarus sunnah. Qur'aniyun sepertinya nama yang bagus, pengikut-pengikut Quran. Tapi ternyata mereka bermaksud dengannya sesuatu yang lain, yaitu anti sunnah atau ingkarus sunnah. Nah, kalau seperti ini pasti tersesat, ya. Yang seperti ini pasti tersesat. Kenapa? Karena dia dengan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti juga tidak mengikuti Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'anul Karim telah menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, ya, Rasul datang, Rasul memberi kepada kalian, khudhuh, terima itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan yang Rasul larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Nah, jadi orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Qur'an saja sesungguhnya dia tidak mengikuti Al-Qur'an. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya dakwah salafiyah atau tarbiyah salafiyah, mereka mendidik umat ini di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut juga dengan pemahaman as-salafus salih. Mengapa dengan pemahaman salafus salih? Apa hikmahnya? Mengapa kita dilarang memahami Al-Quran dengan akal pikiran kita sendiri? Mengapa kita dilarang memakai ide-ide kita sendiri? Atau mengapa dilarang dengan pemahaman fulan dan fulan dari orang-orang yang mereka selain as-salafus salih? Nah, kita diperintahkan dan dididik untuk senantiasa menggunakan pemahaman mereka as-salafus salih dalam memahami Al-Quran was Sunnah, karena ini juga terjamin padanya hidayah juga. Kunci, salah satu dari kunci-kunci hidayah. Ini hikmahnya. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu, apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bih, seperti yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka mereka telah memperoleh hidayah. Ya. Jadi kalau kita beriman seperti imannya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kita dapat hidayah. Ini hikmahnya. Kalau tidak, lihat ayat yang lain. Surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini bagi yang tidak mengikuti as-salafus salih dalam memahami agama, dalam memahami Al-Quran was Sunnah. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, wa may yushaqiqir rasul, dan siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda,
setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ya. Jalan siapa? Ya, selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin? Tentu yang paling utama di sini adalah para sahabat as-salafus saleh. Dan diterangkan demikian semakna dengan itu oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam salah satu kitab beliau, ya, Saunul Mantiq kalau nggak salah, kitab beliau, atau dengan judul yang lain. Ya, ada dua judul paling tidak kitab tersebut. Di sini orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, Allah beri ancaman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan leluasa kemana dia, ya, ke arah mana, berpaling, pergi kemana, mengarah kemana. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini ancaman bagi yang tidak mengikuti jalan para sahabat. Jadi betapa pentingnya ini hikmah daripada tarbiyah as-salafus saleh agar kita terus mengikuti jalan as-salafus saleh dalam memahami agama ini. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa man anaba ilayya? Tentu lafaz ini umum. Namun di antara mereka tentunya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat. Berarti ikutilah jalan para sahabat. Dengan kata lain begitu. Ya. Ini orang pertama dari man anaba ilayya. Bisa dilihat penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Nah, hikmah yang lain kenapa kita mengikuti jalan as-salafus saleh? Karena mereka itu orang yang paling memahami agama ini dibanding yang lain. Paling mengikuti jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum. Mereka sebaik-baik umat dalam hal apa? Tentu mencakup banyak hal kebaikan itu. Utamanya pemahaman terhadap agama. Kemudian pengamalannya, dakwahnya. Ini khairiyah, kebaikan mereka. Pemahaman terhadap agama, pengamalan dan dakwah. Ya. Jadi mereka orang yang paling mengerti tentang agama kita, agama Islam. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahum adra bidzalik lima syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha wa lima lahum minal fahmi tam wal ilmi sahih wal amal salih. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang diutamakannya tafsir para sahabat, kata beliau dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, karena mereka para sahabat lebih mengerti tentang itu. Mengapa mereka lebih mengerti? Karena mereka menyaksikan berbagai qarinah, kondisi saat turunnya ayat-ayat Al-Quran yang hanya merekalah yang tahu tentang itu. Walima lahu minal fahmi tam,
dan juga karena pemahaman yang sempurna yang mereka miliki. Wal ilmu sahih, dan juga ilmu yang sahih serta amal saleh. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, lebih-lebih pembesar-pembesar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Hikmah yang lain dari tarbiyah agar kita senantiasa mengikuti as-salafus saleh, karena dengan pemahaman mereka ini umat akan bersatu. Tanpa mengikuti pemahaman mereka dalam memahami agama, umat pasti tercerai-berai. Ya. Jadi ini hikmah besar, ya. Ini hikmah besar. Karena ketika orang hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi, lalu memahami dengan pemahaman pribadi-pribadi atau pemahaman pribadi yang menjadi pemahaman kelompok, maka orang-orang akan tercerai-berai. Masing-masing sesuai dengan pemahaman-pemahaman tersebut. Buktinya sudah banyak kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Dari awal munculnya kelompok-kelompok Khawarij. Memahami Al-Quran. Dasar mereka Quran. Tapi pemahaman mereka sendiri. Tidak ada satupun dari sahabat yang menjadi panutan mereka. Mulailah ya menyempal dari jalan yang lurus. Apalagi Syiah, lebih lagi. Ini dua kelompok yang pertama-tama muncul dalam Islam. Karena tidak mengikuti sahabat. Muncul berikutnya Murji'ah. Ya. Jahmiyah, Khawarij dan seterusnya, Mu'tazilah. Selalu munculnya kelompok-kelompok itu karena tidak mengikuti para sahabat. Andai mereka semua mengikuti para sahabat, tentu akan menjadi ummatan wahidah. Umat yang satu, bersatu. Tidak akan terpecah-pecah. Nah, ini hikmah besar. Karenanya, ulama kita senantiasa dari dulu hingga saat ini yang berjalan di atas jalan ini, selalu mengajak kita untuk terus kembali kepada kitabullah, sunnah Rasul, pemahaman salafus saleh, dengan hikmah-hikmah tersebut yang tadi kita sebutkan. Kemudian pemahaman mereka, ya, kebenaran itu nggak akan lepas dari pemahaman mereka. Ketika ada suatu masalah muncul, ya, terjadi perbedaan pendapat ulama, anggap menjadi 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, 5 pendapat, tapi ini semua masih pendapat para pendahulu kita, kebenaran tidak akan lepas dari itu. Kalau kita sampai keluar dari pendapat mereka, kita bikin pendapat sendiri. Oh, di situ ada 3 pendapat, saya mau pakai pendapat baru yang keempat. Pasti salah. Tidak bisa tidak. Di sana ada 5 pendapat, saya mau yang ke-6. Ya. Pasti salah. Karena itu ketika ada khilaf di antara ulama, dari ulama mutaqaddimin, para salafus saleh, kita harus memilih salah satu dari pendapat mereka, tidak boleh keluar dari pendapat mereka. Sehingga kata ulama kita, Imam Ahmad rahimahullah, iyyaka an taqula qaulan illa walaka fihi imam. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu berkata dengan suatu pendapat kecuali kamu punya pendahulu, yakni dari salafus saleh. Kalau tidak pasti salah. Allah Azza wa Jal menjamin umat ini, ya, sehingga tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah." Allah melindungi umatku untuk sepakat dalam kesesatan. Jadi ketika mereka punya sekian pendapat,
pasti ada yang benar. Nggak mungkin ada pendapat lain di luar itu yang benar. Kalau begitu ini salah semua. Nggak mungkin. Innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Masa para sahabat, tabi'in semuanya keliru, baru muncul abad ke-10 orang yang berpendapat dengan pendapat yang benar. Mustahil. Ya, tidak mungkin. Di dalam ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fama ra'ahu al-muslimuna hasanan, fa huwa 'inda Allahi hasan. Fama ra'ahu sayyi'an, fa huwa 'inda Allahi sayyi'." Apa yang dilihat oleh muslimin baik, maka itu di sisi Allah baik. Yani muslimin siapa dimaksud? Ijma' mereka. Ya, para salaf, bukan orang belakangan. Karena susah kalau orang belakangan, ya. Mau ijma'nya orang belakangan enggak mungkin. Susah. Ya, ghairu mundhabit. Wa mar'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi', dan yang dilihat oleh mereka buruk, maka itu buruk. Ya. Kemudian yakni di sini ada ucapan-ucapan ulama yang lain tentang hal ini, dan ini beberapa hikmah yang sangat nyata, ya, agar kita senantiasa kemudian terikat dengan hal-hal tersebut di atas, jangan kita keluar darinya. Baik, karena waktu sudah habis, ya, kita cukup sampai di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, cukup yang ada saja. Apakah setiap talibul ilm, santri ketika menyelesaikan belajarnya wajib baginya menjadi mudarris? Ya tentu tidak wajib, ya. Yang wajib itu apa? Satu, mengamalkan ilmu. Yang kedua, berdakwah. Kalau menjadi mudarris enggak? Kalau berdakwah wajib enggak? Hah? Ud'u ila sabili rabbik. Amr. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau mau selamat daripada al-khusr, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Dakwah. Jadi untuk menjadi mudarris tidak wajib, tapi dakwah wajib. Ya, ada yang kifayah, ada yang fardu ain. Jangan merasa oh dakwah itu sudah urusan asatidzah. Saya enggak. Ya. Itu fardu kifayah. Ya, betul. Namun tidak semua dakwah fardu kifayah. Ada dakwah yang fardu ain. Tiap kita berkewajiban. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau ayah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, walau jumlah, walaupun satu kalimat. Ya. Jadi di sini kewajiban seorang talibul ilm, pertama mengamalkan ilmunya, kedua berdakwah. Ya. Untuk jadi mudarris tidak wajib, tapi alangkah baiknya kalau dia jadi mudarris. Yanfa' li katsir minan nas. Bekerja, ya'mal li ma'isyatihi, bagus. Khair ma ya'kulur rajul min 'amali yadihi. Sebaik-baik yang dimakan orang hasil usahanya. Betul, bagus, jangan tergantung ke orang lain. Ya. Tapi dakwah ilallah sabilul anbiya, jalan para nabi. Kita bersyukur ketika kita jadi seorang mudarris, seorang yang berdakwah, bersyukur. Itu nikmat azimah, azimah, nikmat besar. Jangan kita merasa enggan. Tapi sekali lagi untuk jadi mudarris tidak wajib, ya. Nah, jadilah orang yang soleh dan muslih, ya.
soleh pada dirinya, muslih, memperbaiki orang lain. Apa hukumnya menggunakan peci songkok nasional? Apa dalil yang apakah ada dalil yang tidak bolehkannya? Boleh, kenapa tidak boleh? Labas. Ya. Mana yang lebih sombong, iblis atau manusia? Karena sesombong-sombongnya iblis masih berkata sabi izzatika. Sedangkan manusia berkata ana rabbukumul a'la. Antum sudah jawab sendiri ini. Ya. Manusia bisa berkata ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang tertinggi. Sementara iblis tidak sampai seperti itu. Ya, antum sudah jawab sendiri. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.